Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan saja. Namun Allah Subhanahu wa taala pun akan mencatat semua pengaruh, semua akibat dari amalan dan perilaku kita sebagai hamba Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-12, Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kata Allah, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati. Kami catat semua yang mereka upayakan, kami catat semua yang telah mereka lakukan, dan juga kami catat atharahum, bekas-bekas mereka yang mereka tinggalkan, dan semuanya kami kumpulkan dalam sebuah kitab catatan amalan yang nyata. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman, Allah tidak hanya mencatat apa yang diamalkan, tidak hanya mencatat maqaddamu, yang apa yang mereka upayakan dan apa yang mereka perbuat, tapi juga Allah mencatat atharahum. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi atharahum ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada dua penafsiran, ada dua penjelasan para ulama tafsir terkait dengan apa maknanya wa atharahum atau bekas-bekas yang ditinggalkan ini. Penafsiran pertama yaitu yang dimaksud dengan wa atharahum artinya adalah jejak kaki, jejak langkah-langkah menuju sebuah ketaatan. Demikian pula jejak-jejak kaki, jejak-jejak langkah yang merupakan bekas dari langkah-langkah yang dilakukan untuk menuju sebuah kemaksiatan. Jadi makna kata para ulama, makna yang pertama wa atharahum artinya adalah jejak-jejak kaki yang ditinggalkan. Baik jejak kaki menuju sebuah ketaatan, demikian pula jejak kaki menuju sebuah kemaksiatan. Yang mana ini adalah pendapat dari Al-Imam Mujahid, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in. Demikian juga Imam Qatadah, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih. Yang mana diantara dalil atau hujjah mereka, argumentasi kenapa kok makna wa atharahum ini, jejak-jejak yang ditinggalkan, maknanya adalah jejak-jejak kaki, yaitu adalah sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Jabir bin Abdullah, suatu hari Bani Salamah akan melakukan perpindahan. Yang pindahnya bukan satu orang dua orang, tapi satu kampung Bani Salamah. Yang mana kampung Bani Salamah ini ingin dipindahkan ke sebuah lahan di dekat Masjid Nabawi. Karena mereka ingin dekat menuju tempat sholat jamaah yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dalam Masjid Nabawi. Maka mendengar informasi ini, mendengar kabar ini, Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Ya Bani Salamah, wahai para penduduk Bani Salamah, wahai para penduduk kampung Bani Salamah." Kata Nabi, "Diyarokum tuktab atharukum, diyarokum tuktab atharukum." Kata beliau, perjalanan dari rumah menuju masjid yang kalian lakukan akan dicatat sebagai atharokum, akan dicatat sebagai jejak-jejak kalian, akan dicatat sebagai jejak-jejak kalian, kata beliau. Beliau mengulang dua kali sabda Nabi SAW ini. Nah, dari kata para ulama, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa wa atharahum dalam surah Yasin ayat 12 tadi maknanya adalah jejak-jejak kaki. Maka ketika jejak-jejak kaki itu menuju sebuah ketaatan kepada Allah, menuju sebuah ibadah, seperti misalkan melaksanakan sholat di masjid, mendatangi majelis-majelis taklim, mendatangi berbagai atau segala macam ibadah, haji, umrah dan sebagainya, semua langkah-langkah tersebut akan Allah catat. Jadi bukan hanya ibadahnya saja, bukan hanya sholat di masjidnya saja, bukan hanya thalabul ilminya saja, bukan hanya umrah hajinya saja yang didapatkan oleh mereka berupa pahala-pahala yang Allah catatkan, akan tetapi juga langkah-langkahnya pun akan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kebaikan. Demikian pula sebaliknya,
ketika langkah-langkah itu digunakan untuk menuju kemaksiatan, menuju dosa, menuju perkara yang Allah haramkan, menuju perkara yang Allah larang, maka itu pun akan Allah catat sebagai sebagai ya asar atau bekas-bekas jejak-jejak yang mereka lakukan. Jadi pendapat yang pertama kata para ulama, di antaranya tadi Imam Mujahid dan Imam Qatadah, wa atharahum tadi dalam surah Yasin maknanya adalah jejak-jejak langkah, jejak-jejak kaki. Kemudian pendapat yang kedua yang mereka menyatakan bahwa wa atharahum maknanya adalah pengaruh atau akibat dari amal perbuatan. Pengaruh atau akibat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencatat bukan hanya amalan yang diamalkan saja, akan tetapi Allah mencatat semua bentuk amal yang mereka kerjakan dan juga pengaruh atau akibat dari amalan yang mereka lakukan ini. Maka jika baik dan memberikan pengaruh yang baik, itu pun pengaruh yang baik itu pun akan dicatatkan sebagai pahala bagi orang yang mengamalkan tadi. Sebaliknya, ketika perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, maka itu pun akan dicatat oleh Allah sebagai keburukan bagi orang yang mengamalkannya dan keburukan bagi orang yang memberikan pengaruh buruk tersebut. Yang mana penafsiran kedua ini di antara hujjah yang mereka gunakan adalah hadis dari Jarir bin Abdullah. Tadi yang pertama Jabir bin Abdullah, yang kedua ini Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan." Barang siapa yang melakukan sunnah, melakukan petunjuk, melakukan atau memberikan contoh dalam Islam dengan contoh yang baik, fa'umila biha ba'dahu. Kemudian amalan atau contoh yang baik ini diikuti oleh orang lain setelahnya. Artinya orang lain itu melihat apa yang diamalkan oleh orang ini, amalan perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang si A yang pertama ini, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha. Maka akan dicatat baginya pahala dari amalan yang dia lakukan dan pahala dari pengaruh baik yang dia tularkan kepada orang lain. Nah, ini makna dari wa atharahum. La yanqusu min ujurihim syai'. Yang mana walaupun diberikan kepada orang yang memberikan contoh pertama, tapi orang-orang yang mengikuti ini tidaklah dikurangi sama sekali sedikit pun dari pahala yang mereka dapatkan. Ini kalau asarnya atau akibatnya pengaruhnya adalah pengaruh yang baik. Sebaliknya kata Nabi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan barang siapa yang memberikan petunjuk, memberikan contoh, memberikan pengaruh buruk dalam amalan Islam, fa'umila biha, kemudian amalan tersebut diamalkan, dilakukan oleh orang lain karena sebab dia melihat mencontoh orang yang pertama melakukannya. Min ba'dihi kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha. Maka dia akan dituliskan keburukan atas amalan yang dia lakukan. Demikian pula dituliskan baginya keburukan, pengaruh buruk yang ditularkan kepada orang lain sehingga orang lain mengikuti amalan buruk yang dia contohkan tadi. La yanqusu min auzarihim syai'. Yang mana tidak akan dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya tersebut. Artinya, ya, orang yang memberikan pengaruh yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan dari pengaruh tersebut. Demikian pula orang yang mendapatkan atau memberikan pengaruh buruk kepada orang lain, kemudian pengaruh itu diikuti, maka dia pun akan mendapatkan akibat dari pengaruh buruk tersebut. Nah, ini makna dari wa atharahum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami akan tuliskan bagi mereka, ya, apa yang telah mereka upayakan, apa yang telah mereka amalkan, dan apa yang merupakan pengaruh-pengaruh dari, ya, amalan mereka. Artinya contoh yang baik atau contoh yang buruk yang mereka mereka tularkan kepada orang lain. Maka ayat yang mulia ini jamaah rahimani wa rahimakumullah memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa semangat melakukan amalan-amalan kebaikan. Demikian pula memberikan motivasi besar bagi kita agar kita bisa terdorong untuk bisa memberikan contoh kepada orang lain, memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, memberikan pengaruh positif kepada orang lain, sehingga orang yang melihat amalan kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Maka niscaya apa yang kita contohkan itu akan memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi kita, berupa dicatatkan kebaikan-kebaikan, pahala seperti orang-orang yang mengamalkan contoh kita tersebut. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya para penghuni kubur itu tergadaikan di kuburan-kuburan mereka. Mereka terputus dari amalan soleh. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bisa beramal soleh.
Mereka tidak lagi memiliki kesempatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa menambah lagi pundi-pundi kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut kesempatan tersebut dari mereka. Mereka sudah berada di dalam liang-liang lahat mereka, menunggu datangnya hisab, menunggu datangnya kebangkitan, menunggu datangnya pertanggungjawaban yang mana mereka tidak tahu hasil dari amalan tersebut, amalan yang mereka lakukan. Mereka dalam keadaan kesepian karena mereka hanya ditemani oleh amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala bentuk menjadi seorang atau satu sosok, satu fisik. Kalau misalkan amalannya itu adalah kebaikan, maka dia akan ditemani dengan amalan-amalan kebaikan yang dibuat sosok seperti orang yang sangat indah rupawan, sangat baik ya tubuhnya, sangat baik wajahnya, mengeluarkan wangi yang sangat luar biasa nikmatnya. Adapun sebaliknya, ketika orang tersebut di dunianya mengamalkan amalan-amalan yang buruk, maka di alam kuburnya dia akan ditemani oleh keburukan yang Allah wujudkan seperti wujud seseorang yang wajahnya buruk rupawan, yang tubuhnya itu sangat jelek sekali, menggunakan pakaian yang sangat buruk, mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap dan seterusnya. Ini keadaan orang yang berada di liang lahat. Ini keadaan orang yang sudah menghadapi sebuah keyakinan, yaitu kematian. Akan tetapi dalam suasana yang demikian, ada orang-orang yang ternyata walaupun tubuhnya terbujur kaku, walaupun dia tidak lagi bisa berupaya apapun, walaupun jasadnya sudah bersemayam di dalam liang-liang lahat mereka, tetapi ternyata kebaikan-kebaikan terus mengalir, pahala terus mengalir walaupun jasadnya sudah bersemayam dengan tenang di alam kuburnya. Mereka tetap mendapatkan akibat dari balasan dari pahala yang mereka perbuat, yang mana balasan tersebut terus mengalir, tidak berhenti dan tidak putus-putus. Pahala mereka terus berdatangan, padahal ya tubuh mereka terbujur kaku di dalam kuburannya menunggu datangnya kiamat. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini adalah sebuah pensiun yang luar biasa. Pensiun karena dia sudah tidak lagi beramal, pensiun karena dia sudah lagi tidak melakukan apapun, tapi dia tetap mendapatkan pundi-pundi kebaikan, dia tetap mendapatkan pahala karena sebab dia melakukan amalan-amalan yang mana amalan tersebut menyebabkan pahalanya tidak terputus, terus mengalir walaupun dia sudah dalam keadaan mati. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membacakan beberapa hadis terkait dengan amalan-amalan apa saja yang bisa menyebabkan seseorang yang walaupun sudah terbujur kaku, walaupun tubuhnya sudah rata dengan tanah di dalam kuburan-kuburan mereka, tapi ternyata amalan-amalan ini menyebabkan orang ini mendapatkan pahala yang terus mengalir deras, terus mengalir, tidak ada putus-putusnya. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yajri lil 'abdi ajruhun min ba'di mautih." Ada 7 amalan yang mana 7 amalan ini akan senantiasa mengalir bagi seorang hamba walaupun hamba tersebut sudah mati. Wa huwa fi qabri, dalam keadaan padahal dia dalam keadaan sudah terbujur kaku di dalam kuburannya. Kata Nabi yang pertama, man 'allama ilman. Amalan pertama yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahran, atau mengalirkan sungai. Au hafara bi'ran, atau menggali sebuah sumur. Au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Au bana masjidan, atau membangun sebuah masjid. Au waratha mushafan, atau mewariskan sebuah mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau meninggalkan seorang anak yang mana anaknya ini senantiasa istighfar, senantiasa memohonkan ampunan bagi kedua orang tuanya atau bagi dia walaupun dia sudah meninggal. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka setelah mendengarkan hadis yang mulia ini, maka tibalah saatnya bagi kita jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk terus bersemangat ya, berinvestasi. Bukankah kita sangat semangat sekali ketika mendengar sebuah investasi yang mungkin tidak seberapa kita keluarkan tapi ternyata mendatangkan ya laba, mendatangkan profit, keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi sayangnya kita sangat bersemangat ketika investasi itu adalah investasi yang terkait dengan dunia, investasi dengan suatu perbuatan atau suatu upaya
yang mana upaya atau usaha ini mendatangkan profit hanya dari sisi dunia. Kita terkadang lupa dengan profit-profit yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Laba-laba yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yaitu yang terkait dengan akhirat. Maka 7 amalan ini merupakan investasi kita. 7 amalan ini setidaknya harus minimal ada 1 ya dari 7 ini. Ya, atau minimal 1 dari setiap 7 poin ini kita miliki, sehingga kita memiliki investasi untuk bisa mendapatkan profit, untuk bisa mendapatkan pahala walaupun kematian sudah menjemput kita, walaupun tubuh kita sudah terbujur kaku di bawah pusara-pusara kuburan kita. Maka coba kita akan sedikit menelaah lebih dekat lagi 7 poin, 7 amalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana amalan-amalan ini dapat mengalirkan pahala bagi orang yang mengamalkannya. Amalan pertama kata Nabi Alaihi Wasallam, man 'allama ilman. Barang siapa yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang mana yang dimaksud dengan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya, yang mana ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu yang mengantarkan seseorang untuk bisa mengenal Allah, Rabb-nya. Ilmu yang mengantarkan seseorang untuk mengenal siapa nabinya. Ilmu yang mengantarkan seseorang untuk mengenal apa atau bagaimana agamanya. Seperti apa ajaran agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, syariatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ketika menyebutkan sebuah amalan atau ilmu, kata beliau, ada 4 perkara yang harus diketahui oleh seorang hamba. Poin yang pertama yaitu al-ilmu, kata beliau. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yaitu ilmu yang mengajarkan seseorang untuk bisa membuat orang tersebut lebih mengenal Allah. Ya. Demikian pula ilmu yang bisa membuat seseorang itu bisa lebih mengenal siapa nabinya. Jangan sampai kita bisa lebih kenal nama lengkap ya seorang pemain sepak bola begitu ya. Bapaknya, anaknya berapa yang jadi pemain sepak bola, meneruskan karirnya siapa aja, timnya di mana aja. Tapi ternyata kita nggak tahu siapa nabi kita. Siapa bapaknya nabi kita, siapa kakeknya nabi kita. Dan terus sampai nasabnya beliau, di mana beliau dilahirkan, kapan beliau dilahirkan, dan seterusnya. Maka ilmu yang bermanfaat yang paling utama adalah ilmu yang bisa mengenalkan kita kepada siapa nabi kita. Demikian pula mengenalkan kita agama, terkait dengan agama kita, ya, beserta dengan dalil-dalil yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengenal syariat ini dengan sempurna. Demikian pula ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menunjukkan seseorang menuju jalan yang lurus. Menunjukkan seseorang, mengenalkan seseorang untuk menuju jalan hidayah, untuk menjauhi jalan kesesatan. Demikian pula ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengenalkan seseorang mana yang batil, mana yang hak, sehingga dia bisa mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Karena inilah ilmu yang bermanfaat. Hadis yang mulia ini pula, jamaah rahimani wa rahimakumullah, memberikan penjelasan kepada kita betapa mulianya kedudukan seorang yang berilmu. Betapa mulianya kedudukan seorang yang berilmu, yang memberikan nasihat, memberikan ujangan, memberikan pelajaran kepada umat. Ya, keutamaan yang dimiliki oleh seorang dai yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan bagi umatnya. Nah, ini kedudukan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah memuji ulama, ya. Beliau ibaratkan ulama itu seperti orang yang menghidupkan seseorang yang telah mati. Artinya ulama itu adalah orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi yang maksud mati di sini bukan mati jasad, tapi mati hati. Kata beliau dalam kitab atau Muqaddimah Ar-Radd 'alal Jahmiyah, kata beliau, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatrah minar rusul baqaya min ahli ilm. Segala puji bagi Allah, kata beliau, yang menjadikan generasi ulama sebagai pejuang di masa fatrah, di masa kekosongan tidak ada nabi. Ya, kita katakan hari ini adalah masa fatrah, artinya tidak ada nabi hidup di tengah-tengah kita. Walaupun tetap ajarannya Nabi alaihi salatu wasallam ya, tetap berlangsung sampai nanti hari kiamat, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka para ulama lah yang bertugas untuk mengisi masa fatrah ini. Para ulama yang bertugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi alaihi salatu wasallam.
Para ulama lah yang bertugas untuk mengajarkan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat. Maka kata beliau, yad'una min dhallin ilal huda. Mereka adalah orang-orang yang mengajak menyeru manusia dari kesesatan menuju hidayah. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersabar terhadap seluruh gangguan yang didapatkan dari manusia. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Lihat kata beliau, mereka adalah orang-orang yang menghidupkan hati-hati yang mati dengan kitabullah. Dengan Al-Qur'an mereka menghidupkan manusia, menghidupkan hati-hati manusia yang sebelumnya mati. Wa yubsiruna bi nurillahi ahlal 'ama, dan mereka lah orang-orang yang membuat orang yang asalnya buta terhadap agama bisa menjadi melihat, terang benderang melihat agama ini. Nah, inilah fungsi dari para ulama. Fakam min qatilin li iblis qad ahyau. Maka betapa banyak orang-orang yang menjadi korban iblis laknatullah alaih, yang disesatkan oleh iblis, yang berhasil disesatkan oleh iblis, dibutakan oleh iblis. Para ulama lah yang membuat mereka menjadi mendapatkan hidayah, mengetahui jalan yang lurus. Wa kam min dhalin ta'ahu qad hadau. Dan betapa banyak orang yang sudah disesatkan oleh iblis laknatullah alaih, kemudian diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh orang-orang yang merupakan para ulama. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Maka betapa indahnya upaya yang dilakukan oleh para ulama ini, wa akbah atharan nas 'alaihim. Akan tetapi betapa buruknya perilaku manusia yang lupa terhadap hak-hak yang harus mereka tunaikan atas para ulama. Sehingga kita dapati para ulama itu dihinakan. Kita dapati banyak para ulama tidak memiliki kedudukan yang semestinya di hadapan manusia. Dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Mungkin kita tidak masih hangat di tengah-tengah kita ya, beberapa tahun silam para ulama digunakan untuk memperjuangkan atau untuk menjadikan alat perebutan kekuasaan. Nah, ini adalah menempatkan ulama bukan pada tempatnya. Mendudukan ulama bukan pada kedudukan yang semestinya. Karena diajak untuk masuk ke dalam kancah yang seharusnya para ulama berlepas diri dari hal-hal tersebut. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang berilmu ketika mereka wafat, jasad mereka sudah terbujur kaku dalam pusara-pusara mereka, dalam kuburan-kuburan mereka, maka yang akan terus hidup, yang akan kekal tetap hidup adalah ilmu yang mereka ajarkan di tengah-tengah masyarakat. Di saat jasad mereka tertanam di dalam kuburan, maka pahala mereka akan terus mengalir deras menuju mereka atau kepada mereka. Makanya para ulama berkata, yamutul alim, ketika seorang berilmu itu mati, wa yabqa kitabu, maka yang tetap, yang kekal adalah kitabnya, tulisan-tulisannya. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-alim di sini bukan hanya orang yang sudah memang predikatnya ulama, tapi artinya semua kita adalah alim, semua kita adalah dai, semua kita adalah orang yang bertugas untuk menyebarkan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya adalah ketika kita tahu bahwa satu ayat ini datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, satu ayat ini benar-benar kita fahami di atas ilmu yang benar, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Maka dai itu bukan hanya orang yang berdiri di atas mimbar. Dai itu bukan hanya orang yang berada di depan menyampaikan dalil qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, bukan. Tapi dai itu adalah setiap kita, setiap individu kita. Ketika kita dapat ilmu, tahu ilmu yang benar, tahu Al-Qur'an, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun mungkin satu ayat kata Nabi, maka sampaikan satu ayat itu. Sehingga mudah-mudahan dengan satu ayat yang kita sampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Makanya kata para ulama, yamutul alim wa yabqa kitabu. Kita gunakan media sosial yang kita miliki. Saya yakin semua jamaah di sini hampir 100% punya media sosial, ya, punya Facebook. Ya. Maka gunakan media-media sosial ini, WhatsApp yang kita miliki ini untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan daripada kita isi dengan keluh kesah, ya. Ada mau makan di foto, dikirim, digambar gitu ya di Facebook. Kemudian lagi berantem sama istri, curhat di Facebook. Aku kesel sekali sama istriku. Padahal istrinya di sebelahnya duduknya, tidur di sebelah di kasurnya. Tapi biar orang lain tahu, dia curhat di media sosial.
Maka gunakan jamaah rahimani wa rahimakumullah media sosial ini dengan benar. Sehingga kita bisa masuk dengan kepada perkataan para ulama ini, ya, yamutul alim wa yabqa kitabuhu. Yamutul alim, seorang alim, orang yang berilmu mati dan kekalah tulisannya. Tulisannya ini bukan hanya buku yang tercetak, ya, tapi buku yang atau tulisan-tulisan yang bisa bermanfaat bagi manusia. Maka timbul pertanyaan di sini. Dari tadi kita sebutkan ilmu yang bermanfaat. Apakah ini terkait hanya dengan ilmu agama? Apakah juga termasuk kepada ilmu dunia pula? Maka pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka Syekh Utsaimin menjawab, "Adh-dhahir, yang nampak, annal hadis amun." Yang nampak adalah hadis tentang ini adalah sifatnya umum. Kullu ilmin yuntafa'u bihi fa innahu yahsulu lahul ajr. Maka setiap ilmu yang bisa dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, maka ilmu tersebut bisa mendatangkan pahala bagi orang yang menyebarkannya. Lakin ala ra'siha wa qimmatiha al-ilmu syar'i. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, ya, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu syar'i, ilmu yang mengajarkan atau mempelajari tentang syariat Allah. Bagaimana cara salat yang benar, bagaimana wudu yang benar, bagaimana muamalah kita di pasar yang benar, ya. Dan juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu tauhid, ilmu akidah, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Walau faradna anna al-insan tuwfiya wa qad 'allama ba'd an-nasi sin'atan min as-sana'i al-mubahah wa intafa'a biha hadha alladhi tu'allimuha fa innahu yanalu al-ajr wa yu'jar 'ala hadha. Kata beliau, ya, maka misalkan kita berikan contoh, ada seorang yang telah mengajar orang yang mati, orang yang meninggal, sebelumnya dia pernah mengajarkan satu keterampilan mubah, misalkan dia di bidang IT. Kemudian dia mengajarkan bagaimana cara misalkan video maker gitu ya. Dia mengajarkan gimana caranya editing video, gimana caranya ngambil video yang bagus, angle yang bagus dan seterusnya. Kemudian orang ini mati, ya. Maka kalau misalkan ilmu editing video tadi, ya, ilmu pengambilan video ini digunakan untuk misalkan merekam kajian, ya, bermanfaat bagi orang lain, menyebarkan ilmu dengan ilmu editing ini, menyebarkan ilmu syar'i, maka orang yang mengajarkan atau orang yang mati dan telah mengajarkan ilmu ini pun akan mendapatkan pahala. Karena sebab apa? Dia mengajarkan ilmu walaupun ilmu dunia, tapi ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Ini kata Syekh Utsaimin dalam Liqa'at Bab Al-Maftuh. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi dalam hadis Anas disebutkan yang kedua yaitu, ya, wa ajra nahron, dan mengalirkan sungai yang telah mati atau sungai yang tersendat, sungai yang tidak mengalir. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai. Misalkan ada sungai yang tidak mengalir lagi, airnya berhenti. Dia buat jalur sehingga air bisa mengalir lagi. Sehingga orang-orang yang tinggal di pemukiman di hilir, ya, sungai bisa mengambil manfaat dari air yang mengalir di sungai tersebut. Maka ini adalah sebuah perkara yang sangat besar, kebaikan dari amalan yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memudahkan manusia untuk bisa mengambil manfaat dari air. Karena kita tahu air adalah kebutuhan yang paling pokok, ya, kebutuhan yang paling pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluk, bahaim, hewan-hewan ternak, hewan liar pun mereka membutuhkan yang namanya air. Maka ini adalah sebuah kemanfaatan yang dia sebarkan, yang dia lakukan, sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa serupa dengan amalan ini adalah orang-orang yang misalkan membuat penampungan air di tempat, misalkan ada satu kampung yang airnya itu susah air. Pun kalau misalkan ngebor sumur airnya jelek, yang nggak bisa dimanfaatkan airnya. Kemudian dia bikin sebuah penampungan air. Kemudian penampungan air ini dia isi walaupun dengan membeli airnya. Kemudian air ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya, bukan hanya orang muslim saja, orang kafir, bahkan hewan-hewan yang berada di sekitar situ pun mendapatkan manfaat dari air ini. Ini termasuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wa ajra nahron. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketiga, amalan yang ketiga yaitu menggali sumur. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bercerita. Kata beliau,
baina rajulun bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash. Suatu hari ada seorang berjalan, kemudian dia merasakan dahaga yang sangat luar biasa. Fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib. Kemudian dia mendapati ada sebuah sumur, dia pun turun ke dalam sumur itu karena enggak ada tali timbanya, dia turun ke dasar sumur, dia minum dari air sumur tersebut. Thumma kharaj, kemudian dia keluar, fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara minal 'atash. Kemudian dia keluar dan di luar di bibir sumur ini dia mendapati ada seekor anjing yang terengah-engah, ya, menjulurkan lidahnya sambil makan tanah yang lembab, saking hausnya. Maka dia berujar, ya, dia berkata, faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kalba minal 'atash mithlu alladhi kana balagha minni. Sungguh aku kira anjing ini sedang kehausan, dia merasakan kehausan yang sama seperti aku tadi merasakan kehausan. Akhirnya orang ini turun ke sumur lagi. Fanazala al-bi'r famala juffahu ma'an. Kemudian dia isi sepatunya, fasaqal kalba fasyakarallahu faghafaralah. Kemudian dia keluar lagi, dia beri minum si anjing ini, ya. Kemudian dia beri minum si anjing ini, kemudian Allah pun bersyukur kepadanya. Yang mana syukurnya Allah sifat bentuknya apa? Ghufran, ampunan dari Allah. Maka kata Nabi faghafaralah, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi al-bahaim la ajran? Ya Rasulullah, apakah kita juga dapat pahala kalau berbuat baik kepada hewan-hewan seperti ini? Apalagi kita tahu anjing itu adalah hewan yang najis, ya. Kalau kita mungkin syukur lu anjing gitu ya. Kapan lagi kita bisa ngumpat anjing gitu, kecuali ke anjing gitu ya. Kan kalau ke manusia enggak boleh ya. Syukur lu anjing gitu ya, mati gitu. Bukan kata Nabi SAW, ya, fi kulli dzati kabidin ratbin ajrun. Dalam setiap kebaikan yang diberikan ke setiap makhluk hidup, siapapun itu makhluk hidupnya, baik manusia ataupun hewan sekalipun, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Maka luar biasa sekali jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan besar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba untuk bisa meraup pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi pahala yang sangat banyak sekali. Maka kalau misalkan hanya beri minum satu teguk, satu sepatu tadi aja dapat pahala dapat ampunan dari Allah, ya, atas segala dosa-dosa yang dia perbuat. Apalagi kalau orang yang menggalikan sumur yang mana di situ, ya, keluar air, memancar air yang sangat banyak, yang mana pasti manfaatnya lebih banyak lagi didapatkan oleh manusia dan makhluk yang ada di sekitarnya. Pasti lebih utama lagi. Kemudian yang keempat jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu menanam pohon kurma. Kenapa kurma? Karena kurma adalah pohon yang paling utama, pohon yang paling bermanfaat. Tapi ini juga, hadis ini pun termasuk ke dalam orang-orang yang menanam pohon-pohon yang lain, ya. Jadi konteks hadis ini bukan hanya membatasi pohon kurma, tapi juga pohon-pohon yang lain, baik pohon itu dimanfaatkan buahnya, ya, apalagi pohon duren gitu ya. Misalkan ada yang nanam di depan tanah kosong depan Masjid Baitul Jannah gitu, ada nanam pohon duren 10 biji aja kan. Terus dibebaskan, bebas ngambil duren itu kalau udah matang, ya, kasih syaratnya begitu. Karena kalau dibebasin banget, nanti yang pentil-pentil pun diambilin gitu ya. Itu pasti senang gitu, apalagi yang doyan duren nih. Siapa di sini yang nggak doyan? Kalau yang nggak doyan nanti saya aja yang bagian. Jadi walaupun dari pohonnya selain kurma tetap masuk ke dalam hadis ini. Termasuk juga pohon yang misalkan memang tidak berbuah dengan buah yang baik, tapi dia bisa menjadi naungan bagi orang-orang yang mungkin singgah duduk di situ gitu ya, di bawah pohonnya dikasih tempat duduk yang nyaman. Itu termasuk ke dalam hadis yang mulia ini. Tetapi di sini Nabi SAW menggunakan, ya, konteks atau lafaz kurma, karena tadi kurma memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon atau buah-buah yang lain. Kemudian yang kelima jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu bana masjidan, membangun masjid. Yang mana kita tahu masjid adalah tempat ibadah, ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Dataran yang paling, ya, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan yang paling Allah benci, tempat-tempat yang paling Allah benci adalah, ya, pasar-pasarnya. Kalau kita sekarang kebalik, karena pasarnya dibersihin, di bawahnya dikasih marmer gitu ya. Terus ada liftnya, ada eskalatornya. Jadi akhirnya nyaman kita masuk pasarnya. Padahal wa abghadul biladi aswaquha. Yang paling Allah benci apa?
pasar-pasarnya. Ya. Pasar-pasar yang mau pasar tradisional, mau pasar yang becek, mau pasar yang bersih sama, termasuk ke dalam pasar-pasar ini. Maka hendaklah kita untuk bisa semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Apalagi kita tahu, ya, pasar yang becek nyetelnya dangdut gitu ya. Kalau pasar yang mewah tadi, ya udah macam-macam lagunya gitu ya. Madorotnya banyak. Belum lagi kita lihat paha-paha tanpa tepung berseliweran di mana-mana ya. Itu berbahaya. Karena ya paha tanpa tepung dengan paha pakai tepung itu lebih susah dapatnya paha pakai tepung. Ya. Paham ya? Orang yang pengen makan paha pakai tepung, dia harus mengeluarkan uang dulu. Beli dulu, ngantri dulu gitu ya kalau di mall. Kalau paha tanpa tepung gratis di mana-mana. Ya, antum lihat ke kanan, ke kiri, depan, belakang, atas, bawah kelihatan semua ada. Itu ya. Jadi lebih murah mana? Paha tanpa tepung daripada paha pakai tepung ya. Nah, ini madorotnya besar. Banyak keburukan yang terjadi di aswaq. Makanya Allah paling benci tempat yang namanya pasar. Nih. Baik. Nah, karena di masjid ini juga nama Allah diagungkan, ya. Nama Allah diagungkan, ditinggikan, tempat ditegakkannya salat, tempat ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, tempat ilmu agama disebarkan, tempat umat Islam berkumpul, tempat umat Islam bermusyawarah membicarakan maslahat-maslahat dunia dan maslahat-maslahat agama, ya. Maka masjid adalah tempat yang sangat mulia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji masjid dalam Al-Qur'an, kata Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Kata Allah, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang luar biasa kepada tempat yang namanya masjid. Oleh karena itu juga orang yang membangun masjid, dia akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas yang dilakukan di dalam masjid tersebut. Nah, ini luar biasanya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi yabtaghu bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid ya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Apakah bangun masjid ini berarti semua dari awal pondasi sampai akhir? Tidak. Semua yang punya kontribusi di pembangunan masjid itu, insya Allah dia akan mendapatkan saham bagian masing-masing. Orang yang mungkin bisanya mengeluarkan dana untuk beli karpet, yang mana karpet tersebut pasti digunakan untuk sholat ya dan tidur. Kalau lagi itikaf gitu ya. Nah, itikaf kan biasanya tidur ya. Karena itikaf kita itu biasanya apa? Pindah tidur ya. Bukan ngisi ibadah semalaman, tapi apa? Pindah tidur dari rumah ke masjid. Pindah makan juga, makan malam asalnya makan siang asalnya siang-siang dipindah ke tengah malam. Nah, itu biasanya itikafnya begitu ya diisinya. Ya, jadi karpet termasuk orang yang punya uang buat ngecat itu dapat pahala juga. Bagian dari membangun. Orang yang cuma bisa membelikan satu kotak keramik misalkan, dia juga mendapatkan saham untuk bisa termasuk orang yang membangun masjid, dan mudah-mudahan Allah gantikan dengan rumah di surga. Ya, maka jangan diam saja, harus tamak ketika kita mendengar ada masjid dibangun. Bantu masjid tersebut untuk bisa tegak, karena pasti di masjid itu akan ditegakkan ibadah, pasti di dalamnya disebarkan ilmu, pasti diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tilawatul Quran. Amalan kebaikan pasti dilakukan di masjid. Gak mungkin orang maksiat di dalam masjid kecuali akalnya sudah rusak, ya. Pasti kalau mau maksiat jauh dulu dari masjid. Ya. Nggak akan mungkin ada masjid sebelahnya rumah maksiat, nggak akan. Pasti di sekitar masjid, di dalam masjid pun di sekitar masjid pasti ada kebaikan. Selalu ada kebaikan. Makanya bersyukur, sebuah nikmat yang sangat besar adalah ketika kita bisa duduk di dekat atau tinggal di tempat yang dekat dengan masjid. Makanya kriteria pertama ketika kita ingin bangun rumah, cari lokasi yang paling dekat dengan masjid. Karena itu akan memudahkan kita berangkat ke masjid 5 waktu sholat ya, sholat berjamaah. Kebaikan pasti banyak kita dapatkan. Yang paling utama kita bisa bangun subuh lebih cepat. Ya, karena apa? Adzan kedengeran banget. Ya. Adzan kedengeran sekali. Baik. Kemudian yang keenam kata beliau menghadiahkan mushaf Al-Quran. Yang mana menghadiahkan mushaf Al-Quran ini berarti memberikan fasilitas orang untuk bisa membaca Al-Quran. Tetapi kita harus kita lihat ini sasarannya harus tepat. Jangan sampai kita kasih Al-Quran, bagi-bagi Al-Quran hanya kepada orang-orang yang baca Al-Qurannya cuma setahun sekali. Kapan? Ramadan. Ya.
Ketika masuk bulan Ramadan baru buka Al-Quran. Mulai hari pertama 1 juz selesai. Hari kedua karena agak sibuk berkurang sedikit 1 halaman. Hari ketiga jadi setengah juz. Hari keempat cuma 1 halaman gitu. Jadi baca Al-Quran cuma di bulan Ramadan. Maka kalau misalkan kita tahu, oh ini orang Masya Allah rajin ngafal Al-Qurannya, rajin baca Al-Qurannya, itu orang yang sangat berhak untuk kita bisa berikan atau kita hadiahkan Al-Quran kepadanya. Sehingga bisa kita bisa mendapatkan saham dari pahala yang dia dapatkan. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, yang mana 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Ini sangat luar biasa sekali. Ketika orang yang kita hadiahi membaca Al-Quran tadi, atau Al-Quran tadi dia baca berhalaman-halaman, berayat-ayat, ratusan ayat misalkan, maka insya Allah orang yang menghadiahkan Al-Quran tersebut juga akan mendapatkan saham, walaupun dia lagi ngorok di rumahnya, lagi tidur terlelap di rumahnya. Dia mendapatkan pahala apa? Pahala bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu anak soleh. Nah, anak soleh ini pun merupakan saham terbesar. Ya, saham terbesar yang kita harus miliki. Ya, anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan ya untuk kedua orang tuanya, untuk orang tuanya. Walaupun tidak serta-merta otomatis ketika seorang ayah punya anak yang soleh, terus ayahnya itu akan mendapatkan pahala dari semua amalan yang dilakukan anak solehnya ini, tidak. Karena sebagian ulama menyatakan tidak seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya seorang ayah langsung otomatis pasti mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan oleh anaknya. Tapi kata beliau, bapak yang mendapatkan atau orang tua yang mendapatkan pahala karena sebab amalan yang dilakukan anaknya itu adalah kalau bapaknya ini mengajak kebaikan kepada anaknya, menuntun anaknya untuk melakukan kebaikan. Itulah yang dia dapatkan dari, atau saham yang dia dapatkan dari amalan yang dilakukan oleh anaknya. Makanya kata para ulama, jangan sampai antum serahkan ajaran bacaan Al-Fatihah anak antum kepada orang lain. Kita yang harus pertama kali mengajarkan Al-Fatihah kepada mereka. Kita yang harus pertama kali ngajarin doa-doa kepada mereka. Kita yang harus pertama kali mengajarkan sholat kepada mereka. Sehingga kita pun akan mendapatkan saham dari amalan yang dia atau anak kita lakukan sepanjang hidupnya. Siapa yang tidak pernah baca Al-Fatihah? Setidaknya 17 kali kita baca Al-Fatihah dalam sehari semalam. Maka 17 kali itu akan dapat pahala terus dikali hari-hari yang dilewati oleh anaknya ketika melaksanakan sholat. Jadi sekali lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa seorang ayah tidak serta-merta pasti mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan oleh anaknya, kecuali kalau anaknya ini diajarkan kebaikan atau diajak kebaikan oleh bapaknya. Baik. Nah, ini hadis yang pertama. Masih ada waktu? Masih kuat kan? Kuat ngantuk ya, kuat nahan ngantuk. Hadis kedua, ini berarti hadis kedua, baru hadis kedua. Hadis kedua yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqu al-mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mauti." Ada di antara pahala amalan mukmin yang akan tetap mengalir, akan tetap disusulkan kepadanya setelah kematiannya, yaitu kata beliau ilman 'allamah wa nasyarah. Yang pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Jadi orang yang menyebarkan ilmu walaupun dia tidak mengajarkan secara langsung, dia pun mendapatkan saham kebaikan dari ilmu yang disebarkan tersebut. Wa waladan sholihan tarakah, dan anak soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warrathah, dan mushaf yang dia wariskan atau dia berikan. Wa masjidan banah, dan masjid yang dibangunnya. Wa baitan libni sabil banah, dan rumah yang dibangun untuk para musafir, orang-orang yang butuh tempat tinggal, tempat singgah yang dia yang dia bangun. Wa nahron ajroh, dan sungai yang dia yang dia alirkan. Wa shadaqatan akhrajaha min malihi wa fi sihhati wa hayati yalhaquhu min ba'di, dan sedekah harta yang dia keluarkan ketika masih sehat dan kuat, yang mana itu tersebut dapat masih dimanfaatkan setelah dia meninggal. Harta yang diberikan masih dimanfaatkan setelah dia meninggal. Yang mana dalam hadis ini ada 2 poin yang menjadi tambahan sebelum atau dari hadis yang sebelumnya.
Yaitu yang pertama, baitan libni sabil banah. Ya, rumah yang dibangun untuk orang-orang yang dalam musafir atau dalam perjalanan. Yang mana kata para ulama dimaksud di sini adalah ya termasuk merupakan rumah yang diwakafkan, atau yang dimaksud adalah membangun rumah yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Baik rumah ini dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam secara umum, yaitu seperti misalkan musafir yang kehabisan bekal, nggak bisa menginap gitu ya, maka rumah singgah itu digunakan untuk musafir. Demikian pula rumah untuk para penuntut ilmu, membangunkan rumah untuk para para penghafal Al-Quran, mahad, itu pesantren dan seterusnya. Demikian pula rumah yang dimanfaatkan untuk anak yatim, ya, anak-anak yatim baik satu kelompok ataupun perorangan. Demikian pula para janda dan juga fakir miskin. Artinya rumah ini dia bangun, dia wakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Riwayat yang lain, "Idza matal insan." Jika anak Adam atau manusia itu mati, in qata'a lahu amaluh, maka terputuslah amalnya illa min thalath, kecuali tiga perkara. Yang pertama kata beliau, illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan, au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Ya. Yang mana di sini kata al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, salah satu ulama dari mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, ya, kata beliau as-shadaqatul jariyah mahmulah indal ulama 'alal waqf. Sedekah jariyah itu dipahami oleh para ulama merupakan wakaf. Jadi wakaf yang diwakafkan. Ya, menurut para ulama sebagaimana keterangan al-Imam Ar-Rafi'i, fa inna ghairahu min as-shadaqat laysat jariyah. Karena sedekah yang lain, misalkan ada orang minta-minta terus kita kasih, itu bukan amal jariyah. Bukan sedekah jariyah. Sedekah jariyah kata para ulama adalah wakaf. Ya. Maka kata para sahabat atau kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, lam yakun ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdirah illa waqafah. Tidaklah ada satu orang sahabat pun yang ketika dia memiliki kemampuan kecuali dia pasti akan mewakaf, pasti akan berwakaf. Maka mereka sangat tamak untuk berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan hartanya untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kita banyaklah dapatkan cerita tentang itu ya. Misalkan Utsman bin Affan beli sumur, yang mana sampai sekarang, sampai detik ini sumur itu masih bermanfaat ya. Ya, itu sangat luar biasa. Jadi para sahabat dahulu sangat tamak. Kita tamak ke dunia terlarang, tercela, tapi tamak terhadap amalan-amalan kebaikan itu sangat diutamakan. Mereka sangat tamak untuk bisa mendapatkan kebaikan dengan wakaf. Karena wakaf ini termasuk amal jariyah yang disebutkan oleh Nabi SAW, termasuk amalan yang tidak akan putus. Kemudian yang lainnya ada selain hadis-hadis yang tadi disebutkan, yang terus bisa mengalir pahalanya walaupun orang tersebut meninggal, yaitu amalan berjihad di jalan Allah, menghadang musuh atau melindungi kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih." Berjaga di daerah perbatasan itu selama sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud selama 1 bulan. Jadi berjaga, menjaga kaum muslimin, menjaga keamanan kaum muslimin di perbatasan itu lebih baik. Walaupun hanya dilakukan 1 hari 1 malam, itu lebih baik dari berpuasa dan tahajud selama satu bulan penuh. Wa in mata, kata Nabi SAW, kalau misalkan orang tersebut mati ketika berjuang itu, ya, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fitan, ya. Maka apabila dia wafat dalam perang tersebut, dia akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Ya, amalan yang biasa dilakukan, salatnya, sedekahnya, misalkan puasanya, qiraatul Qur'annya yang sebelum dia lakukan sebelum dia berjihad di jalan Allah, maka pahala tersebut akan terus mengalir bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa. Dan rezekinya akan Allah jamin, dan dia akan terbebas dari fitnah, dari kekacauan. Nah, ini beberapa amalan ikhwatal iman jamaah rahimani wa rahimakumullah, berarti 7 ditambah 2 hadis yang terakhir ya. Kemudian tambah hadis yang terakhir tadi 1 lagi yaitu jihad fisabilillah, berarti ada setidaknya 10 amalan yang bisa kita jadikan investasi sebelum kita menghadapi masa pensiun kita. Ya. Bukankah kita sangat bersemangat untuk mempersiapkan masa-masa pensiun kita ya, dari sisi dunia?
Maka semangat itu harus lebih besar lagi ketika kita mempersiapkan diri untuk pensiun dari kehidupan dunia ini. Maka ketika masa pensiun itu kita nggak lagi ada kesempatan untuk bisa beramal, karena kita hanya bisa mengamalkan amalan-amalan yang kita tinggalkan, yang mana amalan-amalan tersebut bisa mendatangkan pahala yang tidak putus-putusnya mengalir, ya Allah tuliskan bagi kita semua. Ini mungkin jamaah rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa kita bahas hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga penjelasan beberapa ulama terkait dengan amalan-amalan yang tidak putus. Semoga ya ini bisa jadi motivasi khususnya bagi pembicara dan juga jamaah untuk bisa bersemangat terus memotivasi diri, mendorong diri untuk bisa berinvestasi, investasi yang sebenar-benarnya, investasi yang tidak akan pernah rugi. Ya. Tijaratan lan tabur. Perdagangan, perniagaan kepada Allah dengan Allah itu perniagaan yang tidak akan pernah merugi sama sekali. Ya, investasi di dunia bisa jadi investasinya bodong, investasinya penipuan. Tapi investasi kepada Allah Subhanahu wa taala, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu investasi yang tidak akan rugi dan profitnya pasti akan terus mengalir sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita nanti di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Enggak usah ada pertanyaan ya. Karena udah masuk Isya juga. Ya, nanti kalau ada pertanyaan ke Ustaz yang biasa ngisi di sini ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.